Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai tahapan pembelajaran tematik. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Yuk simak pembahasannya. Pasti teman-teman pernah dengar, apa sih tahapan pembelajaran tematik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata tahapan adalah tingkatan. Arti lainnya dari tahapan adalah jenjang. Tahapan ini memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga tahapan dapat dinyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Nah, pelaksanaan pembelajaran tematik perlu dilakukan beberapa hal yang meliputi tahap perencanaan yang mencakup kegiatan pemetaan kompetensi dasar, pengembangan jaringan tema, pengembangan silabus, dan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. 4 tahapan pembelajaran tematik. A. Pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, sebelum kita lanjut, apa sih kompetensi dasar? Kompetensi dasar adalah bentuk penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan, perilaku, keterampilan, dan sikap mereka di sekolah dan mendapatkan materi pembelajaran pada jenjang pendidikan. Kompetensi ini dikembangkan berdasarkan karakteristik peserta didik dan harus mengacu pada kompetensi inti. Selanjutnya, apa sih kompetensi inti? Kompetensi inti adalah penjabaran antara muatan pembelajaran, mata pelajaran dari program studi sebagai upaya untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Kegiatan pemetaan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh. Semua kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Kegiatan yang dilakukan dalam pemetaan kompetensi dasar. 1. Penjabaran kompetensi ini dan kompetensi dasar ke dalam indikator. 2. Menentukan tema. 3. Identifikasi dan analisis standar kompetensi dasar dan indikator. 1. Penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam indikator. Dalam melakukan kegiatan penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar dari tiap mata pelajaran ke dalam indikator. Dalam mengembangkan indikator, perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. 2. Indikator dikembangkan sesuai dengan mata pelajaran. 3. Dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diamati. 2. Menentukan tema. Sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu tema. Tema adalah alat atau wadah untuk mengenalkan berbagai konsep kepada peserta didik secara utuh. Penggunaan tema ini agar peserta didik mampu mengenal berbagai konsep secara mudah dan jelas. A. Cara penentuan tema. Dalam menentukan tema dapat dilakukan dengan 2 cara. 1. Mempelajari standar kompetensi inti dan kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran, dilanjutkan dengan menentukan tema. Cara kedua, menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan untuk menentukan tema tersebut. Nah, guru dapat bekerja sama siswa sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. B. Prinsip-prinsip penentuan tema. Nah, dalam menetapkan tema,
perlu memperhatikan beberapa prinsip, yaitu 1. Memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan siswa. 2. Dari yang termudah menuju yang sulit. 3. Dari yang sederhana menuju yang kompleks. 4. Dari yang konkret menuju yang abstrak. Nah, maksudnya itu dari yang nyata menuju yang tidak nyata. 5. Tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses berpikir pada siswa. 6. Ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa, termaksud minat, kebutuhan, dan kemampuannya. 3. Identifikasi dan analisis standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Nah, lakukan identifikasi dan analisis untuk situasi standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang cocok untuk setiap tema sehingga standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator terbagi habis. B. Menetapkan jaringan tema. Nah, buatlah jaringan tema, yaitu menghubungkan kompetensi dasar dan indikator dengan tema pemersatu. Dengan jaringan tema tersebut akan terlihat kaitan antara tema kompetensi dasar dan indikator dari setiap mata pelajaran. Jaringan tema ini dapat dikembangkan sesuai dengan alokasi waktu setiap tema. C. Penyusunan silabus. Sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan apa itu silabus. Silabus adalah garis besar atau ringkasan dari pokok-pokok isi dari mata pelajaran. Nah, hasil seluruh proses yang telah dilakukan pada tahapan-tahapan sebelumnya dijadikan dasar dalam penyusunan silabus. Komponen silabus terdiri dari standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, pengalaman belajar, alat atau sumber, dan penilaian. D. Penyusunan rencana pembelajaran. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa itu penyusunan rencana pembelajaran atau RPP. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. Dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi inti dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran, guru perlu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran ini merupakan realisasi dari pengalaman belajar siswa yang telah diterapkan dalam silabus. Pembelajaran komponen rencana pembelajaran tematik meliputi 1. Identitas mata pelajaran. Nama mata pelajaran yang akan dipadukan, kelas, semester, dan waktu, banyaknya jam pertemuan yang dialokasikan. 2. Komponen dasar dan indikator yang akan dilaksanakan. 2. Kompetensi dasar dan indikator yang akan dilaksanakan. 3. Materi pokok beserta uraiannya perlu dipelajari siswa dalam rangka mencapai kompetensi dasar dan indikator. 4. Strategi pembelajaran atau kegiatan pembelajaran secara konkret yang harus dilakukan siswa dalam berinteraksi dengan materi pembelajaran dan sumber belajar untuk menguasai kompetensi dasar dan indikator. Kegiatan ini tentang dalam kegiatan pembukaan, inti, dan penutup. 5. Alat dan media yang akan digunakan untuk mempercepat pencapaian kompetensi dasar serta sumber dasar yang harus dikuasai.
penilaian dan tindak lanjut atau prosedur dan instrumen yang akan digunakan untuk menilai pencapaian belajar peserta didik, serta tindak lanjut hasil penilaian. Oke teman-teman, itu saja